Jadi silaturahim itu adalah terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Nah, silah ini menyambungkan, rahim ini kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andra Riko di acara Bincang Syariah. Nah, kali ini saya kedatangan tamu bernama Pak Ustadz Buas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Andra. Iya. Nah, kali ini di episode pertama saya akan membahas tentang penjelasan silaturahmi. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih silaturahmi, kalau misalkan kalian tahu itu kan silaturahmi seperti kita bertamu ke rumah-rumah atau misalkan berjabat tangan yang kita tahu. Nah, kita akan sedikit penjelasan dari Pak Ustadz Buas, apa arti dari silaturahmi itu. Silakan Pak Ustadz menjelaskan apa sih pengertian dari silaturahmi itu sendiri. Alhamdulillah Kak Andra, ya kita malam hari ini bisa, ya ini yang mau kita bahas, bisa silaturahmi. Iya. Jadi dengan kudrat iradat Allah kita bisa berkumpul di sini menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketakwaan, saling wasiat, saling tausiah satu sama lain. Alhamdulillah ya, temanya tadi kita masalah silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Nah, silah ini menyambungkan, rahim ini kasih sayang. Jadi menyambungkan rasa kasih sayang, membahasa sunnah maka dede kanyaah kepada salah satu orang ke orang yang lain, kepada orang yang lain. Nah, makanya di dalam arti daripada silaturahmi itu adalah isolu ma'amkana minal khairi wa daf'u ma'amkana minasyarri. Jadi menyambungkan sesuatu yang baik dan membuang sesuatu yang buruk. Artinya yang dimaksud dengan silaturahim itu hubungannya itu dalam rangka hubungan kebaikan kan. Kalau hubungannya tidak baik, contohnya hubungan yang tidak baik itu ada suatu perkumpulan, kemudian di situ dia tidak ada ridho Allah, ada dosa, ada maksiat, maka itu tidak bisa disebut silaturahim. Jadi hubungan satu sama lain yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Sebab membuang daripada keburukan, wa daf'u minas. Silaturahim itu menghubungkan apa-apa yang baik dan membuang yang buruk. Seperti itu. Apakah silaturahim itu wajib bagi semua orang? Gitu. Maksudnya kalau kita berkenalan atau misalkan kita baru ketemu orang gitu, apakah kita harus mengucapkan salam seperti itu? Silaturahim itu jadi menebarkan kasih sayang sama diperintahkan oleh agama. Ya. Maka yang dibenci itu ketika orang memutuskan silaturahim. Nah, orang yang memutuskan silaturahim ini dia termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita sudah kenal maka harus dijaga. Nah, maka itulah yang inti daripada silaturahim. Artinya kalaupun ada konflik, ada apa, kita pertahankan. Nah, silaturahim baik, tapi mempertahankan silaturahimnya ini adalah lebih baik. Maka laisal wasilu bimukafi, jadi tidaklah silaturahim itu, maksudnya inti daripada silaturahim itu satu sama lain saling menghubungkan, tapi ketika di salah satu orang pihak dia ingin berusaha memutuskan, nah kemudian kita berusaha mempertahankan, itu lebih utama. Artinya apa? Pentingnya silaturahim jangan sampai rusak terus. Jadi misalkan teman-teman kalau orang-orang terdekat kalian harus silaturahim, itu penting sekali. Kalau misalkan kita tidak mengucapkan salam kepada orang yang baru kenal, nah itu gimana? Jadi salam itu kan sesuatu yang dianjurkan. Nah, menjawabnya di satu kewajiban. Kan di dalam agama diatur kita ketika bertemu orang afsus salam, artinya menyampaikan salam. Nah, maka kewajiban
kewajibannya dijawab juga. Artinya saling mendoakan di dalam keselamatan dan keberkahan. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dari salah satu bagian daripada silaturahim tadi. Tapi inti daripada kita ini yang banyak salah. Yang dimaksud silaturahim kan menurut Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 itu walladzina yasluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi dasar silaturahim hubungan itu adalah dasarnya dasar ketakwaan. Jadi menjalankan perintah Allah, menyambungkan apa-apa yang baik yang diperintahkan oleh Allah atas dasar ketakwaan. Artinya ketika orang bergaul kemudian di sana tidak ada nilai ketakwaan, tidak ada ridho dari Allah, maka ini tidak bisa disebut silaturahim. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dasarnya lain takut. Ketika perbuatan itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, takut termasuk dalam hisaban yang jelek. Nah, artinya misalnya ada suatu perkumpulan, tapi di perkumpulan itu ada maksiat, ada dosa. Contohnya misalnya perkumpulan judi online, perkumpulan togel mariung ya bersama-sama, itu tidak bisa disebut silaturahim karena di sana ada murka, bukan ada ridho Allah, bukan nilai-nilai takwa yang ada, tapi nilai-nilai kemaksiatan. Maka itu tidak bisa disebut silaturahim. Karena silaturahim ini harus ada nilai-nilai ketakwaan. Seperti saat ini nih Kang Andra, saya kemudian berbicara tentang masalah keimanan, agama, ini namanya silaturahim yang di dalamnya ada nilai ketakwaan. Maka bisa dikatakan silaturahim karena silaturahim kita tidak cukup di dunia, tapi sampai kepada di akhirat. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh putus silaturahim. Ini saya ada yang bertanya, kalau misalkan habis sholat gitu ya, tapi ada yang mengucapkan salam, ada yang tidak. Nah, itu hukumnya gimana? Apakah sunnah? Maksudnya apa mengucapkan salam atau salam? Jadi maksudnya salaman bukan silaturahim juga, bagian dari silaturahim juga. Nah, itu gimana itu Pak Ustaz? Nah, ini kan yang jadi apa yang kadang-kadang tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Mau salaman mau enggak, silakan aja. Itu bukan ranahnya, bukan berarti sholat kita batal atau tidak. Silakan saja mau salaman mau enggak juga nggak apa-apa. Yang namanya salaman itu kan bersalam-salaman itu pada intinya adalah untuk menghilangkan dendam kesumat. Jadi kalau kita ada kesalahan sama teman, kemudian kita sambil minta maaf, kita bersalam. Seperti hal-halnya di hari-hari Idul Fitri, di hari-hari raya, kita bersalam-salaman untuk menghilangkan dendam kesumat. Kalau sesuatu itu dipandang baik, sudah menjadi adat kebiasaan di tempat tertentu, ya boleh. Kalau misalnya adat kebiasaannya nggak begitu, ya jangan memaksakan. Karena itu tidak menjadi satu keharusan, tidak menjadi satu keharusan. Yang pentingnya itu kan sholat tadi. Iya. Harap itu pemirsa dimanapun Anda berada, jadi silaturahim atau silaturahmi itu global ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bertemu seseorang atau mengunjungi suatu perkumpulan, tapi dengan niat yang baik, jadi maksudnya dengan acara yang positif, kalian harus bersilaturahim. Bagi kalian yang mau bertanya, silakan kalian kirim pertanyaan di kolom komentar video ini. Pak Ustadz akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa lagi dengan podcast selanjutnya.